semua. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 kelas 11 MIA SMA Negeri 1 LR akan mewawancarai salah satu petugas kesehatan. Jadi minta waktunya sedikit. Jadi di sini kami dari kelas 11 MIA ingin mewawancarai Ibu terkait dengan salah satu alat medis yang dikenal dengan stetoskop. Jadi seperti pengetahuan yang kami dapat selama ini bahwa stetoskop itu berguna untuk mendeteksi jaringan tubuh internal. Nah, seperti mendeteksi detak jantung dan juga paru-paru. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman sebentar terkait dengan alat ini, alat medis dengan stetoskop ini. Nah, kepada teman-teman saya persilakan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa saja bagian-bagian dari stetoskop dan fungsinya, atau bagian mana yang mendengarkan gelombang bunyi? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari adik sekalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Metile Evaria Nurbaya, biasa dipanggil Ibu Enggen. Saya seorang perawat di Puskesmas LR. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi yang pertama sekali kita perlu mengetahui bagian-bagian apa saja dari stetoskop. Jadi bagian-bagian dari stetoskop itu yang pertama namanya chest piece. Jadi yang ini chest piece. Dia berguna untuk ditempelkan ke kulit untuk menangkap suara baik itu detak jantung maupun bunyi nafas atau bunyi aliran darah. Kemudian yang kedua dia namanya tabung seperti ini. Jadi tabung ini dia fungsinya untuk menghantarkan suara dari chest piece ke earpiece. Yang ketiga itu earpiece. Ini namanya earpiece. Dia berguna untuk Dia berguna untuk menangkap suara dan dia dimasukkan ke telinga. Ya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, stetoskop jenis apa yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan jantung? Baik. Pertanyaan yang kedua, dari stetoskop ini ada dua macam. Yang pertama stetoskop akustik, yang kedua stetoskop digital. Stetoskop akustik ini merupakan stetoskop tradisional yang dilengkapi dengan earpiece dengan tabung. Kemudian stetoskop digital ini dia dilengkapi dengan teknologi digital untuk mendengarkan bunyi jantung. Ya seperti itu. Jadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mendeteksi bunyi jantung yang abnormal dengan alat stetoskop? Baik, untuk mendeteksi bunyi jantung yang abnormal, dia dengan cara menempelkan stetoskop ini ke area dada, biasanya pada area jantung atau katup jantung. Dan kalau ada bunyi jantung yang abnormal, biasanya dia akan terdengar suara murmur. Jadi suara murmur atau ada beberapa bunyi suara tambahan lainnya yang bisa didengar hanya dengan stetoskop. Seperti itu. Ya, pertanyaan keempat, bagaimana cara membedakan bunyi jantung yang normal dengan bunyi jantung yang abnormal melalui stetoskop? Bunyi jantung yang normal itu dia akan terdengar bunyi lup. Jadi lup ini bunyi yang terdengar pada saat jantung memompa darah. Seperti itu bunyi lup. Kemudian bunyi jantung yang abnormal itu bunyi yang seperti saya jelaskan pada pertanyaan nomor 3 tadi, dia akan terdengar bunyi murmur. Jadi bunyi murmur ini dia akan terdengar seperti bunyi desiran atau suara serak. Dan kedua-duanya ini hanya bisa didengar melalui auskultasi, mendengarkan hanya dengan stetoskop. Jadi pertanyaan yang kelima, pertanyaan dari saya, apa perbedaan auskultasi, inspeksi, dan palpasi? Baik, auskultasi ini
Cara mendeteksi cara mendeteksi penyakit dalam tubuh itu dengan cara mendengarkan dengan menggunakan stetoskop, itu auskultasi. Sedangkan inspeksi itu pada saat kita memeriksa pasien, inspeksi itu untuk menentukan penyakit pasien itu dengan cara melihat, misalnya ada keluhan keluhan ini asma, jadi kita hanya bisa melihat dari dia punya dia punya irama nafasnya, hanya kita lihat saja, oh berarti dia asma. Kemudian palpasi dengan cara meraba, misalnya ada benjolan di dalam tubuh, jadi kita hanya bisa dengan palpasi itu meraba. Tadi seperti itu. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Jika ada tutur kata kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jadi pada